Tutti Fratelli. Halo semuanya. Kenalin, aku Ratna Dan aku Rianti. Jadi hari ini kita akan membawakan materi masalah penyakit lain Serta kedaruratan medis dan nadi. Yuk simak videonya. Jadi materi yang aku bawain itu adalah masalah penyakit lain. Hepatitis B merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh sejenis virus yang memiliki karakter dengan HIV penyebab AIDS. Penyakit ini juga sebagai peradangan hati yang berbahaya dan dapat berkembang menjadi penyakit kronis serta menjadi salah satu penyebab timbulnya kanker hati dan sirosis atau matinya sel-sel hati. Selanjutnya ada gejala serupa flu seperti tubuh cepat lemas, cepat lelah, demam, muntah-muntah, demam sangat tinggi, warna kulit menjadi kuning-kuningan, serta menurunnya fungsi hati. Selanjutnya, selain hepatitis B, berkembang pula jenis baru yaitu hepatitis C dan hepatitis D yang memiliki tingkat kekuatan tinggi daripada hepatitis B. Proses penularan hepatitis B ini yang pertama ada senggama, yang kedua ada transfusi darah atau alat penggunaan alat dokter yang kurang bersih, yang ketiga ada ibu hamil kejanin, dan yang terakhir ada penggunaan jarum suntik. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai kedaruratan medis dan nadi. Sebelumnya, penjelasan kedaruratan medis adalah kondisi gangguan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan cedera, misalnya kehilangan kesadaran yang membesar. Penyebabnya ada infeksi, racun, atau kegagalan sistem tubuh, dan penanganan awalnya adalah pantau tanda vital, jaga jalan nafas, dan menuju ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada gejala umum yaitu demam, pusing, sesak nafas, haus atau lapar berlebihan, dan rasa aneh. Untuk tanda-tanda umumnya ada perubahan kesadaran, nadi atau pernapasan yang tidak normal, tekanan darah yang berubah hingga kejang atau berlebihan. Berikut ada beberapa contoh kedaruratan medis yang bisa sering kita temui sehari-hari. Yang pertama ada pingsan. Biasanya itu karena aliran darah atau oksigen ke otak yang kurang, karena lemas, nyeri, lapar atau emosi, dan gejala-gejalanya itu ada pusing, pandangan kabur, keringat dingin, lemas, dan mati lambat. Cara penanganannya adalah bandingkan dengan tungkai didinginkan, longgarkan pakaian, beri udara segar, periksa cedera, beri selimut, lalu istirahatkan. Yang kedua ada paparan panas. Ada 3 jenis yaitu pertama kejang panas, yaitu karena otot kram saat aktivitas karena kehilangan cairan atau elektrolit. Tanda-tandanya itu ada kejang otot tungkai atau perut, mual, dan lelah. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah pindahkan ke tempat yang teduh, baringkan, beri minuman seperti Oral-B, dan rujuk bila tidak membaik. Yang kedua ada kelelahan panas, yaitu karena kehilangan cairan berlebihan menyebabkan situasi terganggu. Tanda-tandanya itu ada nafas cepat, nadi lemah, kulit lembab dan pucat, pusing, lemas, dan haus. Tindakan yang kita lakukan adalah baringkan di tempat teduh, longgarkan pakaian, angkat tungkai, beri minuman, dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada sengatan panas, yaitu kegagalan tubuh untuk mengatur suhu, di mana suhu tubuh itu tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Nah, tanda-tandanya itu ada nadi cepat lalu lemah, kulit kering dan panas, kejang, dan tidak sadar. Tindakannya itu ada turunkan suhu cepat dengan kompres, dengan es di ketiak, di paha, dan leher. Yang ketiga ada paparan dingin atau hipotermia, yaitu di mana suhu tubuh kurang dari 35 Celcius akibat paparan dingin yang lama. Tanda-tandanya itu ada menggigil, lemas, nafas cepat, nadi lambat, pengendalian kabur, kaku, dan kesadaran menurun. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah pindahkan ke tempat hangat, jaga jarak nafas, ganti pakaian yang basah, selimuti, dan beri minuman yang hangat jika sadar, pantang tanda vital, dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, dari tadi kan kita akan menyebut tentang nadi lemak dan tanda-tanda vital. Sekarang kita akan bahas mengenai titik nadi atau pulse point, yaitu lokasi arteri dekat permukaan kulit tempat denyut dapat dirasakan. Denyut ini menunjukkan gejala jantung dan aliran darah. Selanjutnya ada jenis-jenis titik-titik nadi. Yang pertama ada karotis, terletak di leher, yang di mana nadi ini paling akurat dan sering digunakan untuk keadaan darurat. Yang kedua ada radial, yaitu terletak di pergelangan kanan, mudah untuk diakses saat pemeriksaan rutin. Yang ketiga ada brachial, terletak di lipatan siku, digunakan untuk ukur tekanan darah dan jaring nadi baik.
ketiga itu adalah menjadi acuan saat mendapat pertolongan pertama. Itu untuk menentukan dulu tidak dilakukan CPR yaitu resusitasi jantung paru. Yang keempat itu adalah memantau kondisi korban selama penanganan, yaitu memeriksa apakah tindakan yang diberikan efektif. Dan yang terakhir itu membantu tenaga mengambil keputusan cepat, yaitu lokasi nadi, paroki, radia, berarti yang digunakan untuk pemeriksaan sesuai kondisi korban. Nah, selesai sudah materi yang kita bawakan pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa dicatat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Siamo tutti fratelli, tutti